Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas Project Based Learning pada mata kuliah pengauditan. Di sini kami akan membahas tentang kegagalan audit pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia di tahun 2018. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ditra Ayu dengan NPM 21. Saya Dea Zahira Dini Mazia dengan NPM 28. Saya Giska Aristi Aywadani NPM 19. Yang pertama akan saya jelaskan tentang gambaran kasusnya. Pada tahun 2018 itu PT Garuda Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama selama 15 tahun dengan PT Mahata Aeroteknologi terkait konektivitas internet di dalam pesawat senilai 239,94 juta dolar. Nah, manajemen Garuda Indonesia ini mengakui seluruh nilai perjanjian itu jadi pendapatan dan piutang sekaligus pada laporan keuangan di tahun 2018. Meskipun pembayaran tunai itu belum diterima dan kewajiban itu belum sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya kerugian operasional sebesar 216,58 juta dolar di tahun 2017 itu berubah menjadi laba bersih sekitar 5 juta dolar pada tahun 2018. Laporan keuangan tersebut tetap mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari KAP Tanjung Brata yang beranggotakan Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan afiliasi BDO Internasional, kemudian ditandatangani oleh Kasner Sirumapea. Kasus ini terbongkar setelah adanya dua komisaris, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Meskaria, menolak menandatangani laporan tersebut dan melaporkan keberatan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian BUMN. Kemudian adanya investigasi OJK, Bursa Efek Indonesia, dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K ini menyimpulkan bahwa Garuda Indonesia itu melanggar PSAK 23 dan KAP Tanjung Brata itu melanggar standar profesional akuntan publik atau PSAP. Saksi yang dijatuhkan antara lain denda kepada Garuda Indonesia, kewajiban penyajian ulang pada laporan keuangan, kemudian pembekuan izin KAP Tanjung Brata selama 12 bulan atau 1 tahun, serta pembekuan izin praktik Kasner Sirumapea selama 1 tahun yang tadi telah menandatangani laporan keuangannya. Dilanjutkan oleh Dea. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari permasalahan ini. Penyebab kegagalan audit ini dikelompokkan menjadi 3 faktor. Yang pertama, kegagalan dalam penilaian risiko, di mana KAP Tanjung Brata tidak mengenali bahwa transaksi dengan Mahata yang bernilai sangat besar dan bersifat baru dalam industri penerbangan Indonesia mengandung risiko salah saji material yang tinggi. Terutama mengingat Mahata merupakan perusahaan baru tanpa rekam jejak keuangan yang kuat. Dan yang kedua, kegagalan dokumentasi audit, di mana kertas kerja audit yang disusun tidak memuat prosedur audit, bukti maupun dasar pertimbangan yang memadai. Nah, yang ketiga, kekurangan skeptisisme profesional auditor, sehingga auditor menerima penjelasan manajemen tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap kesesuaian pelaporan pendapatan dengan PSAK 23 maupun terhadap kemampuan Mahata dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Selain itu, auditor juga gagal melakukan evaluasi keberlangsungan usaha sesuai ISA 570. Padahal kondisi keuangan Garuda Indonesia menunjukkan indikator seperti tingkat liabilitas yang tinggi, kerugian operasional berkelanjutan, dan arus kas negatif dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada solusi. Solusi dari permasalahan ini melibatkan 5 pihak utama. Yang pertama, dari sisi auditor. Kunci utamanya adalah peningkatan skeptisme profesional pada area berisiko tinggi. Yang kedua, dari sisi KAP, harus ada kepatuhan total terhadap SPAP sejak perencanaan. Yang ketiga, perusahaan harus memperkuat sistem pengendalian internal dan komite auditnya. Yang keempat, manajemen wajib menjaga transparansi laporan keuangan.
Dan yang terakhir, ada regulator seperti OJK dan P3K harus memperketat pengawasan berkelanjutan demi kepercayaan pasar modal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're